Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Denada, Prodi D3 Kebidanan semester 1. Saya dari STIK Siti Khadijah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya terhadap perkembangan bahasa Indonesia dan pemertahanannya bagi generasi muda. Perkembangan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku, karena setiap suku ada bahasa, dan bahasa Indonesia inilah bahasa pemersatu dari berbagai suku tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 itu disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Tinggi, Melaka atau Riau. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Tentunya ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih. Perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa Indonesia, lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar, perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Bahasa Indonesia pun mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia ini, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Oleh karena itu, ciri-ciri umum dan kaidah pokok tersebut merupakan jati diri bahasa Indonesia. Saat ini, masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pemakaian bahasa sehari-hari, tentu dalam konteks pembicaraan non-formal alias bahasa gaul. Hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan, namun yang disayangkan pemakaian bahasa gaul itu terjadi pada sebuah forum ilmiah, media massa kuliah, seminar, dan forum formal lain. Selanjutnya ada juga fenomena negatif yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing atau Inggris, tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia itu sendiri. Sebagai warga negara yang baik Indonesia, sepantasnya bahasa Indonesia itu dicintai dan dijaga. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan dengan baik, karena bahasa Indonesia itu merupakan
salah satu identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Setiap orang Indonesia patutlah bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Janganlah memegang remeh dan bersikap negatif. Selanjutnya, pemertahanan bahasa dan peran generasi milenial terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dari hasil analisis bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dipeliharakan dan digunakan dalam berkomunikasi pada generasi milenial atau generasi muda yang telah banyak terkontaminasi bahasa asing. Sikap dan pemertahanan bahasa perlu digalakkan. Oke, selanjutnya, pemertahanan bahasa yang baik adalah pemertahanan bahasa yang aktif, artinya mengutamakan bahasa Indonesia, meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, dan menjaga bahasa Indonesia dengan cara selalu menggunakannya. Selain itu, sikap pemertahanan bahasa Indonesia juga bisa dilakukan dengan mengembangkan bahasa Indonesia, yaitu membangun eksistensi bahasa Indonesia dalam dunia internasional melalui pemanfaatan kaum generasi milenial yang visioner dan menggunakan teknologi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan para milenial untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan, di antaranya. Yang pertama yaitu berbaur sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Dengan keingintahuan yang tinggi, maka kita akan terus mencari berbagai referensi untuk mencari sejarah bahasa Indonesia dan juga perkembangannya. Setelah itu akan timbul kecintaan dalam diri terhadap bahasa Indonesia. Memiliki rasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rasa bangga akan membuat kita mau menunjukkan, inilah bahasa yang kucintai, dan akan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, rajin membaca buku berbahasa Indonesia. Dengan banyak membaca buku berbahasa Indonesia akan menambah pengetahuan kita terhadap istilah baru atau penggunaan kosakata yang paling tepat. Meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia, menjadikan pendidikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Selanjutnya yang ketiga, bahasa mempunyai peran penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional bagi kalangan pelajar atau mahasiswa di era milenial. Dalam hal ini, bahasa menjadi kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan pada saat proses pembelajaran. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.